Hai guys, kondisi market sekarang tidak terlalu bersahabat untuk altcoin. Apakah saya masih optimis akan terjadi alt season untuk beberapa minggu dan bulan ke depannya? Kita akan lihat analisanya. Ada juga prediksi untuk hasil CPI malam ini. Apakah hasilnya akan bagus? Dan proyeksi kira-kira kapan puncak harga Bitcoin untuk selanjutnya oleh analis TechDev ini. Ada perkembangan fundamental daripada Shiba Inu, di mana akan ada Shiba Metaverse yang mereka akan luncurkan, dan technical analysis koin Shiba Bone dan juga Engine. Nama saya Calvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, di mana kemarin bisa close dengan hijau, itu close di 30.182. Hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Dari indikator sendiri ini bullish ya teman-teman untuk time frame daily-nya. Untuk time frame 4 jam sendiri ada wajar-wajar saja kalau misalnya bisa terjadi koreksi dan dia juga belum retest daerah 28.800 ini. Jadi biasanya harus ada retest seperti ini ya teman-teman, karena dia baru saja lewat. Tetapi di sebelum-sebelumnya tidak ada retest macam itu. Untuk di indikator sendiri masih bullish, tetapi sudah ada red dot yang terbentuk di sini. Oke, kita akan lihat apa pola yang dibentuk oleh Bitcoin selanjutnya ketika dia melakukan konsolidasi, mengalami perlambatan di dalam pergerakan harganya. Untuk Bitcoin dominance sendiri, ini dia dalam posisi naik dan cukup kuat ya teman-teman. Mau yang di sini, yang real, dan di trading view itu juga dalam posisi naik. Dan terhadap altcoin selain ETH juga ini dalam posisi naik, meskipun dia lebih kuat terhadap ETH ya. Jadi ETH itu dalam posisi turun seperti ini, sudah terjadi selama seminggu ya, dari tanggal 5 April. Hari ini adalah hari di mana Shanghai upgrade itu akan terjadi, kira-kira nanti malam itu akan terjadinya. Tampaknya ini sudah mulai price in. Nah, dia gagal bertahan di atas 0,063 ini, dan sekarang dia berada di daerah support yang ini, di low sebelumnya, yaitu yang ini. Kalau tidak bisa bertahan di atas itu, maka kemungkinan dia bisa ke 0,058 ya. Di 0,58 tersebut menurut saya ada support yang kuat dan bisa bounce dari situ. Ini adalah semacam pola falling wedge yang terbentuk di ETH Bitcoin. Setelah pola falling wedge ini sudah selesai, maka ini bisa menjadi hal yang bullish untuk ETH per Bitcoin. Kelemahan daripada menggunakan garis miring itu sebagai support dan resistance adalah ini sangat subjektif sekali ya. Kita bisa dapetin lagi daerah support yang baru seperti ini dia kena ke beberapa titik di harga sebelumnya. Jadi ya mungkin di sini juga bisa menjadi daerah pembalikan arahnya. Dan ketika ETH per Bitcoin ini dia turun, menurut saya dia bisa membuat bullish divergence yang merupakan leading indicator, tanda bahwa ketika terjadi penurunan ini ada banyak yang membeli menukarkan Bitcoin ke ETH. Tetapi apakah saya masih optimis untuk terjadinya alt season? Menurut saya iya. Kenapa? Karena ini dari November 2021 itu sampai sekarang itu sudah mengalami penurunan untuk market cap daripada altcoin ya selain ETH. Sudah cukup lama dia melakukan konsolidasi. Kalau kita tarik dari sini sampai ke low itu di bulan Desember 2022, maka ada sekitar 60 minggu konsolidasi penurunan jumlah market cap-nya. Dimulai di bulan Januari ini kita mengalami kenaikan dan ada semacam dip yang terjadi di bulan Maret kemarin. Posisi sekarang itu dia masih sideways ya. Jadi kalau kita lihat ini candle mingguan. Nah, 4 minggu atau sebulan terakhir ini kita sideways di sini-sini saja. Menurut saya ini adalah semacam konsolidasi tetapi lebih ke waktu. Dari indikator kalau kita lihat ini bullish, dan market cipher juga mulai bullish meskipun money flow itu masih merah. Dan menurut saya juga ini mirip sekali dengan yang terjadi di tahun 2018-2019, mirip seperti ini. Bisa ada kenaikan dari situ sampai ke pertengahan tahun. Makanya melihat dari fraktal-fraktal yang terjadi di tahun 2020 juga,
Kalau kita lihat altcoin ini terjadi kenaikan sampai bulan Agustus 2020 ya, yang di sini. Kalau yang tahun 2019 itu sampai bulan Juni. Nah, saya juga ekspektasinya sama, dia akan naik sampai pertengahan tahun ini. Mirip sekali dengan apa yang terjadi di sini. Terjadi kenaikan terlebih dahulu, habis itu dia bounce daripada daerah 61,8-nya. Di sini juga kalau kita pakai Fibonacci retracement, ini adalah dia bounce daripada 61,8-nya yang ada di sini. Jadi saya tetap optimis untuk alt season bisa terjadi. Sudah lama koreksinya. Malam ini akan bisa menjadi malam yang volatile dan mungkin bisa menjadi penentu untuk arah harga Bitcoin selanjutnya. Akan ada berita CPI month to month, year to year, dan core CPI juga. Kalau kita lihat di forecast-nya yang ada di sini, ini sangat turun drastis dibandingkan dengan sebelumnya ya, 0,2 dari 0,4 bulan sebelumnya, 5,1 dari 6%, 0,4 dari 0,5%. Jadi ini adalah forecast-nya. Mereka juga sudah ekspektasi kalau ini rupanya akan menurun. Dan kalau kita lihat dari inflation nowcasting dari Federal Reserve Bank of Cleveland, jadi ini cuma prediksi saja, bukan tidak 100% akurat. Kita lihat yang Maret 2023 ini ya teman-teman, seperti yang saya bilang di bulan sebelumnya ketika berita CPI untuk bulan yang lalu, April itu akan memunculkan hasil CPI yang baik ya, di mana inflasinya itu menurun drastis. Dan kelihatan juga di sini sudah ada forecast-nya jauh dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di mana kalau kita lihat dari prediksi yang Cleveland ini, 0,3 untuk CPI-nya yang month-to-month sedikit di atas daripada forecast, 0,45 untuk core CPI, itu sedikit di atas daripada core CPI yang ada di sini, meskipun ini tidak detail, dan year-to-year yang CPI-nya 5,22, itu sedikit di atas daripada forecast yang ada di sini. Secara umum, untuk inflasi sendiri sudah cukup membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Nanti akan ada FOMC meeting minutes juga di sini ya teman-teman. Akan ada Ethereum Shapella upgrade juga. Masalahnya adalah kadang-kadang itu orang-orang itu melihat apakah dia itu lebih bagus daripada forecast-nya. Jadi bukan daripada yang sebelumnya. Padahal inflasinya itu sebenarnya sudah turun. Nah, kadang-kadang market melihat yang dibandingkan dengan forecast-nya. Jadi actualnya harus lebih baik dibandingkan dengan yang forecast-nya. Agar bisa bullish, biasanya sih seperti itu. Tetapi secara umum, inflasi turun drastis. Ada berita terbaru juga dari Hong Kong. Virtual bank terbesar Hong Kong ini akan mulai untuk menjadi bank settlement yang mengurusi soal crypto to fiat dan fiat to crypto untuk exchange crypto yang ada di sana. Amerika Serikat mematikan settlement bank untuk kripto, tetapi China dan Hong Kong justru membangkitkan bank-bank seperti ini, dan tentu saja ini bisa meningkatkan adopsi kripto di orang-orang Hong Kong dan mungkin juga China. Ini juga mendukung narasi alt season yang bisa terjadi ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat analisa jangka panjang dari TechDev. Kemungkinan akan ada puncak daripada kripto 6-12 bulan ke depan ketika kuning ini sudah muncul. Kalau kita lihat dari sini, munculnya itu di November 2022. Di akhir tahun ini bisa jadi puncaknya ya. Ini cukup singkat kalau kita lihat dari sekarang ya. Jadi hanya setahun saja bull marketnya. Tapi mungkin bisa saja di tahun depannya itu khusus untuk alt season. Selain itu ada juga chartnya yang lain. Yang green dot ini menandakan kalau dia itu sudah bottom dan pas juga dengan bulan Desember dan November tahun lalu, bottomnya di situ. Dan akan memuncak itu kira-kira di red dot yang ada di sini. Kalau kita lihat dari posisinya, kemungkinan ini di tahun 2024. Dari dua chart ini kita bisa lihat kalau bull market itu sudah mulai ya teman-teman, dan pastikan teman-teman punya posisi apakah itu Bitcoin atau altcoin yang fundamentalnya itu bagus. Pergerakan penurunan sementara seperti ini bisa saja terjadi ya teman-teman, tetapi yang kita mau tangkap itu adalah yang pergerakan besarnya dalam jangka waktu yang lama agar cuannya juga lebih maksimal ya teman-teman. Saya bullish untuk tahun ini dan tahun depan. Dan ada berita bagus yang bisa membuat fundamental Shiba itu menjadi lebih baik lagi, di mana mereka akan meluncurkan project Metaverse-nya di ekosistem Shiba, akan launching akhir tahun 2023. Akan ada 100.000 plot land atau tanah yang bisa dicetak oleh
pengguna bisa menghasilkan passive income, mengkoleksi item-item di dalam game dan mendapatkan reward. Pengguna juga bisa membuat avatar mereka sendiri dan menjelajahi metaverse-nya. Ketika dirilis di akhir tahun 2023 ini atau akhir tahun ini, kemungkinan tidak akan komplit tetapi akan dibangun berjalan ya. Jadi sambil jalan, sambil dibangun. Akan ada 2 koin yang cukup penting di metaverse ini, di mana metaverse ini itu di-develop di layer 2-nya, namanya itu Shibarium. Layer 2, kalau di Ethereum kita tahu ada Optimism, Arbitrum, zkSync, Immutable X, dan lain-lain. Ada token Bond dan List yang berguna untuk ini, di mana testnetnya itu sudah live ya. Berita yang bagus, perkembangan ada di Shiba Inu. Dari saya sendiri juga Metaverse itu pasti di suatu titik akan ada kenaikannya lagi. Kita akan lihat saja nanti. Sekarang kita ke technical analysis untuk harga Shiba sendiri. Menurut saya secara jangka panjang, dia ini berada di dalam masa-masa akumulasi, yaitu bottom di tahun lalu di bulan Juni 2022 sempat naik kemudian turun, naik lagi kemudian turun, sekarang dalam posisi menurun. Indikator ini juga bearish, tetapi kalau misalnya teman-teman mau akumulasi boleh, tetapi saya lebih prefer untuk koin yang lainnya yang narasinya itu lebih kuat dibandingkan dengan Shiba Inu. Dan kalau misalnya mau memilih juga, saya sepertinya akan memilih koin Bond. Menurut saya itu cukup menarik ya teman-teman, karena akan kepake banget di metaverse-nya. Posisi sekarang dia sedang membentuk higher low ketika dia bawah di sini ya teman-teman. Ketika dia ke bawah seperti ini, best buy adalah ketika dia bisa ke sini. Tapi apakah dia pasti akan ke sini itu saya tidak tahu. Kalau di sini itu di 840, sekarang di 1074. Ada potensi untuk naik kalau misalnya Ethereum dan lain-lain itu sudah mulai naik ya teman-teman terhadap Bitcoin. Dia bounce dari 78,6-nya di sini dan sekarang sideways saja, mungkin bersiap-siap untuk pergerakan selanjutnya. Koin yang saya lebih tertarik itu adalah koin Bond. Ini dia juga membuat yang namanya higher low di sini. Untuk indikator di time frame daily-nya ini sebenarnya bercampur ya antara bullish dan bearish. Tetapi dia dekat sekali dengan daerah supportnya, yaitu di sini, garis warna biru ini di 0,96. Jadi kalau mau akumulasi itu juga tidak apa-apa. Untuk kedepannya, menurut saya chart untuk bond itu lebih bagus ya. Kalau kita lihat ini, dia kelihatan ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. Berbeda dengan Shiba sendiri, kalau kita lihat, dia itu tidak jelas 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kalau kata ahli Elliott Wave, yang bagus itu yang ada 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kalau misalnya dia cuma 1, 2, 3 saja atau ABC saja, ketika dia naik, itu kurang bagus dan dia kurang suka. Dan terakhir adalah technical analysis untuk Coin Engine. Saya juga cukup suka untuk koin ini. Dia adalah koin game pertama yang bisa masuk ke Jepang. Kemarin-kemarin dia bounce daripada daerah buy zone ini yang kotak warna hijau ini, kalau misalnya bisa ke sini lagi, maka akan menjadi daerah yang cukup baik dalam segi risk reward-nya. Indikatornya sendiri, ini RSI-nya itu dan MACD dalam mengarah ke atas, RSI lagi retest. Ini sedikit bearish, jadi bercampur, karena rata-rata juga altcoin mengalami penurunan sekarang ini. Kalau misalnya ini menjadi bear flag, maka mungkin dia bisa ke harga yang lebih rendah, di daerah sini ya, kalau ini adalah bear flag. Tapi kalau misalnya dia bisa mempertahankan daerah ini, maka dia akan bisa bullish ke atas daerah ini, yaitu sekitar 0,039 dolar. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.